Halo pemirsa, salam olahraga. Kali ini bertemu lagi bersama saya Dika Saputra di TVRI Sports. Seperti biasa di bulan puasa, walaupun mungkin kita menjalankan ibadah puasa, akan tetapi olahraga harus terus dijalankan karena memang olahraga merupakan hal penting dalam bulan puasa ini. Kali ini kita akan berbicara juga bersama dengan atlet berprestasi pada gelaran World Champion, salah seorang atlet bulu tangkis yang memenangkan kejuaraan di Madrid, Spanyol. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bang Rian Yohwari, Ketua NPCI Sumatera Selatan yang merupakan juga atlet disabilitas berprestasi asal Sumatera Selatan. Halo Bang, salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Jaya. Oke. Bang, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa yang ada di rumah seperti apa Anda pertama kali memenangkan kejuaraan World Champion di Madrid tersebut, kemudian juga motivasi apa yang Anda punya hingga Anda bisa memenangkan kejuaraan tersebut? Ya, pertama saya kan lahir di desa. Waktu itu tahun 2009 saya pernah sempat sekolah di Bogor. Waktu itu ada seorang pelatih menawarkan mau nggak ikut olahraga disabilitas. Akhirnya waktu itu saya bergabung di BPOC waktu itu namanya, Badan Pembina Olahraga Cacat. Akhirnya saya bergabung di situ dan latihan, akhirnya ikut seleksi pertama sekali mau berangkat ke Vietnam tahun 2000. Akhirnya saya ikut juga seleksi dan akhirnya masuk nominasi jadi atlet terpilih yang masuk Platnas. Perjalanan itulah akhirnya saya melihat bahwa ada kesempatan buat berprestasi melalui olahraga. Tahun berapa? Tahun 2000 pertama sekali. Tahun 2000? Tahun 2000 ya. Waktu itu umurnya berapa itu? Kalau itu masih 19 tahun. 19 tahun? 19 tahun. Tapi ya, sudah ikut Platnas? Platnas ya. Akhirnya bisa ikut kejuaraan dunia tersebut, apakah melalui seleksi terlebih dahulu atau seperti apa? Kalau kejuaraan dunia kan tiket. Melalui tiket kan setiap kita poin-poin kan ada jenjangnya, ada jenjang kejuaraan Asia, ada Asia Tenggara, Asia Pasifik. Saya ngikut itu hingga pada tahun itu 2011 poin saya ranking 6 dunia waktu itu. Ranking 6 dunia. Akhirnya saya ikut berangkat ke Madrid kan. Nah, alhamdulillah di tahun itu nasib keberuntungan akhirnya saya juara dunia di tahun itu. Tahun 2011. Tahun 2011 dan tahun 2013 ada lagi kejuaraan dunia di Jerman. Saya runner up, kalah sama Malaysia. Runner up waktu itu. Iya. Artinya kan jenjangnya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 kurang lebih 11 tahun Anda meniti karir. Kemudian Anda juga sebagai atlet disabilitas. Motivasi yang membuat Anda bisa bertahan selama itu apa, Bang? Pertama perhatian pemerintah. Jadi kalau saya melihat bahwa di olahraga itu kan tidak ada perbedaan antara disabilitas sama orang pada umumnya. Kalau di pendidikan saya juga sempat kuliah di Institut Teknologi Bandung kan. Kelihatan bahwa orang disabilitas dengan orang umum itu ada jarak. Tapi di olahraga tidak. Ketika itu makanya olahraga itu memutus perbedaan, segala macam perbedaan. Perbedaan ekonomi, perbedaan pandangan politik, maupun perbedaan fisik. Nah, di situ akhirnya saya termotivasi bahwa saya lebih menekuni olahraga daripada pendidikan. Formal ya? Formal. Oke, akhirnya memang termotivasi karena ada perhatian dari pemerintah waktu itu. Kemudian fokuslah di situ dari tahun 2000 sampai dengan 2011. Challenge-nya apa aja, Bang, yang sudah dilalui? Kalau challenge-nya banyak juga. Kalau Asia Tenggara itu saya 7 kali juara Asian Para Games. Kalau Asian Para Games baru 2 kali di Malaysia sama di Guangzhou. Guangzhou tahun 2010. Oke. Artinya Guangzhou tahun 2010. 2010 ya. Kalau di Malaysia tahun 2007. 2007 iya. Itu tahun 2007, dari 2000 ke 2007 itu sekitar 7 tahun. 7 tahun ya. Anda meniti karir, kemudian beranjak dari mana daerahnya, Bang? Saya waktu itu kan karena saya dulu kan kuliah di Jawa Barat, sekolah di Jawa Barat. Jadi saya beranjaknya dari Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor yang mempromosikan saya sehingga saya bisa sampai ke jenjang juara dunia. Tapi di tahun 2015 saya kembali lagi ke Sumatera Selatan. Karena tahun 2011 kan ada pesan Ketua NPCI Pusat waktu Pak Seni Marbun menyampaikan kamu berprestasi di luar daerah, tetapi daerah sendiri organisasi olahraga disabilitas itu tidak berjalan. Nah, akhirnya saya diperintah bagaimana kamu pulang ke daerah
membesarkan olahraga disabilitas itu. Nah, akhirnya tahun 2015 saya pulang ke Sumatera Selatan, dan di tahun yang sama saya akhirnya dipercaya menjadi ketua NPC Sumatera Selatan. Oke, sampai dengan saat ini. Saat ini, alhamdulillah. Oke, kita melihat juga bahwasannya olahraga bulu tangkis ini memerlukan endurance yang cukup tinggi gitu, bahwasannya seperti itu. Untuk melatih untuk melatih stamina. Apa Bang yang Abang lalui dari tahun 2000 hingga 2011, kemudian 2017 juga, dan sampai saat ini, apa yang Anda lakukan? Yang saya sekarang ini, saya tetap menjaga kondisi, artinya pola makan juga kita harus jaga, tidur juga, istirahatnya juga kita harus jaga, sehingga kita bisa bertahan. Saya sekarang kan umur saya udah 45 lebih, tapi sampai sekarang pun saya masih eksis, artinya ikut di kejuaraan-kejuaraan walaupun tidak ikut internasional lagi. Tetapi untuk sekarang saya lebih banyak di olahraga umum, di olahraga masyarakat, dan saya masih turun di Petran, di kejuaraan Petran, tapi bukan di disabilitas. Di disabilitas saya hanya diperbantukan melatih di NPC Pusat. Nah, menjaga kondisi itu menurut saya yang paling penting adalah pola istirahat kan. Jadi istirahatnya jangan sampai kita kalau malam itu harus istirahat yang benar. Terus juga kalau pagi juga bagaimana caranya seorang atlet menjaga kondisi. Karena menurut saya kunci sukses seorang atlet itu ada 3. Yang pertama itu mental, kedua fisik, ketiga spiritual, hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Nah, mental itu kan banyak hal. Nah, faktornya gitu ya? Iya, banyak hal, termasuk kurangnya pembiayaan, jauh dari orang tua, itu juga memerlukan mental. Nah, fisik apa? Persiapan. Fisik persiapan. Kalau kita sudah tua begini, ya harus menjaga fisik itu minimal kita harus rajin, artinya bangun pagi, jangan sampai kesiangan, artinya kan. Nah, itu yang terakhir, spiritual, hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi sehebat apapun kita, jangan lupa kita berdoa. Oke, baik. Artinya memang korelasi antara mental, spiritual, dan lain sebagainya digabung hingga terbentuklah apa yang terjadi sama Abang gitu ya, dalam artian memenangkan World Champion itu gitu. Nah, kemudian berbicara pada tahun 2011, kita balik ke tahun 2011, waktu Anda mungkin berangkat dari Indonesia, mewakili Indonesia saat itu, kemudian memenangkan pagelaran tersebut. Apa Bang, yang Anda lakukan di sana, di Madrid? Kemudian juga mungkin latihannya seperti apa? Karena kita tahu daerah di sana dengan di sini juga tentu berbeda gitu. Ya, makanya di tahun 2010 kan saya di single itu gagal di Guangzhou. Saya cuma juara 3 di Guangzhou. Juara satunya Malaysia. Nah, faktor yang pertama kan saya melihat bahwa cuaca di Indonesia dengan cuaca di Madrid itu pasti berbeda. Karena di Guangzhou juga dinginnya bukan main kan. Nah, akhirnya saya menyampaikan kepada ketua NPC Pusat, pada pengurus NPC Pusat, bahwa saya akan ikut berangkat ke Madrid dengan catatan saya TC sendiri. TC sendiri kan. Akhirnya saya TC, waktu itu saya TC di Bogor. TC di Bogor saya setiap hari latihan di puncak kan, yang dinginnya dingin kan. Nah, itu mungkin sekarang itu harusnya kita belajar dari situ kan. Nah, sehingga ketika sampai di Madrid, ya sudah terbiasa. Oke, artinya kita melihat di mana tempat bermain, kemudian kita mencari tempat yang untuk latihan yang setipe dengan tempat bertanding tersebut. Memang sepengaruh itu Bang? Oh iya, jelas. Kalau cuaca itu pengaruh sekali. Kita kalau dulu saya pertama kali berangkat ke luar negeri itu, jangankan kita mau main, ya kan? Ketika kita menghadapi suhu yang begitu dingin, badan kita saja sudah beda fitnya kan, sudah beda. Kadang-kadang sudah ditambah flu lagi kan. Nah, sudah gitu ya memang pemanasannya perlu banyak. Tapi karena memang waktu itu 2011 saya siap, ya akhirnya saya bisa juara. Artinya sudah menyiapkan kondisi stamina itu sesuai dengan tempat berlatih. Puncak yang menjadi tempat saat itu. Bagaimana? Adakah perubahannya secara signifikan yang Abang alami karena memang harus TC di puncak dengan kehidupan sehari-hari yang tidak sedingin di puncak tentunya? Tentu kalau sudah memang sesuai dengan filosofi bahwa permulaan itu adalah satu kesulitan. Jadi kalau hari pertama, hari kedua itu pasti sulit kita kan, karena suasana begitu dingin. Tetapi karena kita punya tekad, kita harus juara, ya kita harus mengalahkan itu. Akhirnya memang setelah seminggu, 2 minggu ya tidak terasa lagi, sudah
sudah terbiasa. Oke, artinya setelah seminggu 2 minggu, berapa bulan total waktu yang Anda 2 bulan. Saya persiapan TC di puncak 2 bulan? Saya TC di puncak 2 bulan. Mulai dari seluruh keperluan segala macam disiapkan di sana? Ya, artinya Anda tidak turun-turun dari puncak? Maksudnya tidak menetap di bawah gitu, artinya di puncak terus waktu itu? Sabtu Minggu saya pulang ke Sabtu Bogor, Minggu ke aja? Cibinong, ya. Artinya tubuh Anda sudah menyesuaikan dengan kondisi puncak dan itu sama dengan yang ada di Guangzhou gitu ya? Di Madrid sama, di Guangzhou juga tidak terlalu jauh perbedaannya. Waktu Anda terbang ke Madrid kemudian juga memainkan laga pertama, apa yang Anda rasakan, Bang? Ya, pertama kan kita waktu itu kejuaraan dunia pertama yang saya ikutin kan. Belum lagi saya kan poinnya masih jauh di ranking 6 dunia. Artinya secara sidit juga saya tidak menjadi bagian yang diunggulkan. Diperhitungkan kan. Jadi babak kedua saya udah ketemu sidit satunya, ranking 1 dunia. Oke. Ya, jadi ranking 1 dari Cina. Dari Cina. Ya, dari Cina. Alhamdulillah ternyata malah menurut saya yang paling berat itu di semifinal ketika berhadapan dengan India kan, tapi waktu lawan Cina karena mungkin dia ranking 1 dunia tetapi mungkin karena poinnya banyak, sehingga permainan juga ya bukan bermaksud sombong tetapi masih di bawah saya gitu. Anda merasakan dia masih di bawah Anda waktu itu. Melihat waktu pertama kali meletakkan kaki Anda di lapangan, kemudian juga dengan euforia penonton yang sangat ramai pada saat itu. Kata-kata pertama yang Anda ucapkan untuk memenangkan pertandingan itu apa, Bang? Yang pertama adalah tekad, bahwa tekad saya harus bisa. Karena kenapa? Saya lahir dari desa, ya dengan olahraga ini saya harus mampu. Kenapa? Setiap orang bercita-cita bagaimana mengibarkan sang merah putih. Oke. Jadi seluruh atlet itu motivasinya adalah bagaimana mengibarkan sang merah putih. Karena cuman ada 2 orang yang mampu mengibarkan bendera merah putih itu di negara luar. Yang pertama itu adalah ketika hadir kepala negara. Yang kedua itu adalah olahragawan berprestasi. Oke, dan Anda memberikan dan alhamdulillah saya merasa senang saya bisa mengibarkan sang merah putih di Madrid. Pada leg kedua Anda berhadapan dengan India waktu itu? Enggak, di India itu semifinal. Di leg kedua saya ketemu Jepang. Bertemu dengan Jepang. Bagaimana Anda melihat permainan dari Jepang waktu itu? Karena waktu itu kan ranking Jepang juga jauh, saya merasa wah saya pasti bisa itu kan. Karena yang paling diperhitungkan itu adalah Malaysia sama Cina yang tadi. Cina, Malaysianya di 8 besar di kuarter finalnya kalah sama India. Oke. Waktu Anda berhadapan dengan India berapa putaran Anda memenangkan pertandingan? 2 set langsung. 2 set langsung. Iya, 2 set langsung. Memenangkan melawan India tersebut ya. Tapi walaupun poinnya agak ketat tipis di set pertama jus-jusan, tapi di set kedua Indianya agak kedodoran secara fisik. Tapi tahun 2011 ya mungkin itu puncak saya, sehingga saya benar-benar siap untuk tahun 2011. Setelah leg kedua Anda istirahat dulu atau beda hari atau beda jam untuk melanjutkan pertandingan selanjutnya seperti apa? Beda hari. Ada waktu kurang lebih berapa hari sebelum melanjutkan kalau permainan? Perhitungannya tidak begitu lama ya, jadi memang ada kalau hitungan kita kan berbeda dari malam ke pagi ya. Tetapi kalau hitungan kita dari malam ke pagi, tapi kalau hitungan sana ya dari pagi ke malam mainnya, ya kan? Karena waktu sana kan di malam hari, di kita di siang hari. Artinya setelah India selanjutnya ketemu Cina Taipei. Cina Taipei. Anda melihatnya waktu itu head to headnya seperti apa? Cina pada pertandingan itu? Ya karena dia sampai ke final kan berarti bukan pemain yang abal-abal juga. Jadi saya juga tidak meremehkan lawan. Tapi alhamdulillah di final tidak terlalu rame. Set pertama agak jauh, set keduanya juga agak jauh. Malah justru berhadapan dengan India itu tadi yang agak ketat ya persaingannya. Nah, nanti kita juga akan berbicara bagaimana ketika Anda, itu puncak karir Anda di tahun 2011. Pada tahun 2007 Anda juga bermain di Guangzhou. Saya akan mencoba mencari tahu seperti 2007 di Malaysia. 2007 di Malaysia ya. Saya juga akan mencari tahu bagaimana pengalaman Anda di sana, kemudian motivasi apa yang Anda punya, dan juga mungkin pemirsa ada di rumah ingin mengetahui bagaimana kelanjutan dari kisah seorang atlet disabilitas berprestasi milik Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami di TVRI Sport.
Shadaqallahul azim. Sahabatku, Ramadan telah tiba. Berjalanlah dengan kerendahan hati, berbicara yang sopan, berpakaian yang rapi, dan juga berperilaku yang baik. Berdoalah dengan penuh ketulusan dan bersedekahlah dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah melindungi dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, Masya Allah Yohan, hari ini kita bisa kembali tadarus lagi ya. Iya nih, semoga aja ya Del, di bulan Ramadan ini kita bisa khatam 30 juz. Amin. Sambutlah bulan suci Ramadan dengan hati yang dipenuhi kedamaian, harmoni, dan sukacita. Semoga berkah ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan membimbing kita semua. Ceramah tadi banyak memberikan ilmu ya untuk kita. Betul sekali, di momen bulan suci Ramadan ini memang ada baiknya kita mencari ilmu di majelis-majelis ilmu yang ada. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan, dan juga kesehatan bagi kita semua. Tidak ada kemenangan tanpa mengingat Tuhan. Tidak ada pahala tanpa keikhlasan. Tidak ada ampunan jika tiada maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Salam olahraga, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan TVRI Sport, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan Bang Rian. Bang, kita tadi sempat terputus untuk mengetahui bagaimana pengalaman Anda waktu tahun 2007 bermain di Malaysia waktu itu. Bagaimana Bang, Anda struggle-nya waktu, karena kita ketahui bahwasannya di tahun 2007 Anda belum memenangkan kejuaraan tersebut. Ya, kalau di 2007 alhamdulillah saya di gandanya masih juara juga, tapi di untuk singlenya masih kalah karena dulu ada pemain-pemain Indonesia juga ada yang bagus, ada Imam Kuntoro, di Malaysia ada Che Leong Hock, ada juga di Cina Taipei ada Ching Chihu, ya banyak pemain, sehingga tahun-tahun itu mungkin saya harus lebih banyak belajar, karena belajar dari kekalahan-kekalahan. Sehingga akhirnya di tahun-tahun berikutnya saya naik terus rankingnya. Oke, berproses dari 2007 dan puncaknya adalah 2011. Kemudian setelah itu Anda mengharumkan nama Indonesia di Madrid.
pulang ke Indonesia, kemudian dilantik menjadi enggak, di tahun dilantik jadi ketua NPCI Sumatera Selatan itu di tahun 2015. Iya. Setelah Anda menjadi atlet tersebut 2011. 2011. Artinya kurang lebih rentang waktu 3 tahun. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Motivasi Anda kembali ke Sumatera Selatan kenapa, Bang? Pertama bahwa olahraga disabilitas atau disabilitas ini kan perlu kita, kan dulu orang berpendapat bahwa pemerintah itu tidak perhatian terhadap penyandang disabilitas. Tetapi saya berpikir tidak seperti itu. Sebetulnya ada peribahasa yang menyebutkan tidak kenal makanya tidak sayang makanya tidak cinta. Nah, artinya itu menjadi motivasi saya bagaimana teman-teman di Sumatera Selatan, karena saya kelahiran Sumatera Selatan, saya harus juga membesarkan daerah saya. Nah, untuk itulah saya kembali ke Sumatera Selatan, walaupun memang atas perintah Ketua NPCI Pusat. Waktu itu NPCI di Sumatera Selatan ini tidak berjalan sama sekali. Tahun 2012 ya? Ya, di tahun 2012 kan ada Peparnas, Samarinda, Samarinda di 2008, 2000 ini Riau, 2012 Riau, dan kita harus mempersiapkan 2016 di Jawa Barat kan. Nah, artinya memang banyak penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan ini, tetapi wadahnya itu tidak bersinergi dengan pemerintah. Nah, jadi itulah yang misi saya, bagaimana caranya menyambung perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Tahun 2015 Anda dilantik menjadi Ketua NPCI Sumatera Selatan. Bagaimana Anda melihat potensi dari teman-teman disabilitas di sini? Ya, artinya sekarang saya jadi Ketua NPCI Sumatera Selatan. Setelah tahun 2000 kan program tidak jalan sama sekali. Di 2017 kita melaksanakan Perpaprop pertama, Pekan Olahraga Provinsi yang ke-1. Karena waktu itu memang belum ada anggaran sama sekali dari pemerintah terkait dengan kegiatan-kegiatan olahraga disabilitas ini. Tapi saya berpikir waktu itu kalau tidak ada yang pertama, tidak mungkin ada yang kedua. Sehingga jadi kalau di umum itu ada Porprov kan, nah, di NPCI ada Perpaprop namanya. Sehingga kita menyelenggarakan itu. Saya juga berpikir bahwa disabilitas di Sumatera Selatan ini tidak begitu banyak waktu itu. Tetapi ternyata setelah kita menyelenggarakan event-event, ternyata disabilitas yang ada di Sumatera Selatan ini kalau menurut data yang ada di Dinas Sosial, 10-12% penduduk Sumatera Selatan ini adalah penyandang disabilitas. Dan yang memiliki potensi pada saat itu Anda melihatnya banyak atau seperti apa? Iya, luar biasa banyak sekali, karena waktu per tahun pertama saja kegiatan itu berjalan sudah diikuti oleh 13 kabupaten kota, ya kan? Walaupun seluruh kabupaten kota itu tidak ada pembiayaan. Artinya di sini mandiri ya kan? Artinya wah di sini kita lebih termotivasi. Ya? Iya, nah, artinya wah ini luar biasa sekali. Bagaimana kalau ada perhatian pemerintah kan? Ya, makanya kita berusaha terus bagaimana mengenalkan NPCI ini baik itu ke pemerintah maupun kepada masyarakat. Kepada masyarakat khususnya bahwa ternyata disabilitas itu bukanlah satu hal yang harus diratapin, tapi bagaimana dengan segala kekurangan itu kita memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, terlebih buat daerah, mungkin bangsa kan. Makanya kita punya moto, jangan pernah menghitung yang sudah hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Jangan pernah menghitung yang sudah hilang. Ya, tapi hitunglah yang masih tersisa. Artinya tidak perlu lagi memikirkan apa yang tidak punya di anggota tubuh kita, tapi bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita miliki. Tahun 2015, artinya sudah 2 periode Anda sampai dengan tahun 2024 ini. Program apa yang Anda lakukan dari tahun 2015 kemudian sampai dengan tahun 2024 ini yang sangat efektif menjaring para atlet disabilitas di Sumatera Selatan? Pertama itu program yang ada di kan ada DEBON. Sekarang itu DEBON. Kalau di olahraga umum itu ada DEBON. Desain Besar Olahraga Nasional. Makanya saya di Sumatera Selatan juga sebelum olahraga umum siap, kita juga sudah ada DEBOT namanya. Desain Besar Olahraga Daerah. Nah, Desain Besar Olahraga Daerah inilah bagaimana kita punya strategi melahirkan atlet-atlet yang ada di Sumatera Selatan ini. Di tahun kemarin, alhamdulillah melalui pendekatan kita terhadap Dinas Pendidikan, akhirnya untuk tahun pertama sekolah SON, Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya menerima atlet disabilitas. Nah, jadi sekarang tidak ada lagi perbedaan antara atlet pada umumnya dan atlet disabilitas. Program ya kita harus lebih maju, karena kenapa? Menurut saya kunci sukses sebuah organisasi olahraga itu harus ditunjang 2 hal. Yang pertama adalah sistem.
Nah, yang kedua input. Nah, sistem inilah yang kita harus bangun. Ada uang ya kita harus bagaimana memaksimalkannya. Tidak ada uang kan banyak strategi yang harus kita lakukan sehingga organisasi ini bisa berjalan. Oke. Artinya strategi yang dimainkan itu tidak selalu berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang kesemangatan dan juga motivasi yang ada di dalamnya gitu. Untuk dalam jangka beberapa bulan ke depan, apa yang akan dilakukan oleh NPCI Sumatera Selatan terkait mungkin dengan persiapan untuk Pepapernas dan lain sebagainya? Saat ini kita sudah melakukan beberapa kali seleksi untuk masuk Platda Peparnas. Karena Platda Peparnas mungkin akan kita lakukan setelah Lebaran ini. Nah, Platda itu sudah kita jalankan dan alhamdulillah kita sudah menjaring atlet untuk sekarang ini ada 200 atlet yang sudah terjaring untuk masuk Platda. Tetapi kita akan kerucutkan lagi menjadi 120. 120 untuk Sumatera Selatan. Untuk Sumatera Selatan ya. Seluruh cabur. Iya, seluruh cabur untuk yang masuk ke Platda Peparnas Medan. Itu kita persiapkan ke Medan. Kalau di tahun 2021 kemarin kita ranking ke 10, kita maksimalkan harus minimal di tahun ini kita harus minimal kita duduk di ranking 9. Artinya naik satu step dari tahun kemarin. Iya. Oke, persiapan kurang lebih berapa bulan lagi untuk Peparnas tersebut? Kalau maksimalnya ya 4 bulan lagi. 4 bulan 4 lagi. bulan ya. Apa ya yang perlu dipersiapkan oleh para atlet sehingga ini nanti juga akan menjadi sesuatu yang maksimal bagi atlet-atlet NPCI Sumatera Selatan? Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kunci sukses seorang atlet itu ada 2 hal. Yang pertama itu mental. Jadi mental itu harus benar-benar siap. Artinya sekarang kan TC kita kembalikan ke kabupaten kota. Nah, kabupaten kota itu harus benar-benar siap bagaimana memupuk atlet-atletnya supaya mempunyai semangat yang tinggi. Karena untuk mencapai titik kita sampai ke Platda ini perlu banyak proses lagi yang harus kami lakukan. Artinya masih banyak hal yang perlu dilakukan sehingga menciptakan atlet-atlet disabilitas yang memang sesuai dengan apa yang NPCI mau. Oke, untuk karantinanya sendiri seperti apa nanti? Apakah akan dilakukan di satu tempat untuk pemusatan latihan atau seperti apa? Kalau di tahun 2000 kemarin kita terpusat di Jakabaring seperti itu. Tapi sekarang saya mencoba melihat peluang. Artinya kita kalau di bulu tangkis, kalau kita persiapan di Sumatera Selatan itu tidak maksimal. Artinya kita perlu persiapan di Pulau Jawa. Sekarang juga atlet NPCI Sumatera Selatan sudah kita kirim ke Pulau Jawa untuk persiapan. Walaupun belum ada pembiayaannya, tapi saya sampaikan kepada atlet kalau mau berprestasi ya harus siap segala hal kan. Nah, jadi itu sudah kita lakukan. Tinggal mungkin yang kita akan pusatkan di Jakabaring itu atletik sama renang. Atletik sama renang di Jakabaring. Oke, baik. Bang Rian, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di TVRI Sport, sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi untuk teman-teman TVRI Sport yang ada di rumah bahwasannya olahraga itu selalu kita kembangkan dan selalu kita galakan baik untuk tubuh kita maupun untuk prestasi tadi. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi salam olahraga. Dan juga untuk pemirsa dari rumah, terima kasih sudah menyaksikan TVRI Sport. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Saya Dika Saputra, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Salam olahraga. Jaya.